terima kasih untuk waktu bagi kami. Kita bisa belajar lagi bersama. Walaupun kita memadam tidak jarang, kita juga panik apalagi dengan listrik. Kesempatan bagi kita untuk belajar bersama. Sebelum kita menggunakan roket, menggunakan apar atau menggunakan api lainnya, seperti pengetahuan dengan api itu kan api adalah reaksi kimia yang menghasilkan panas, cahaya dan asap. Proses pembentukan api terdiri dari bahan bakar. Seumpama di dapur kebakaran minyak atau apa, kita kalau ada apa enak langsung kita semprot pasti mati padam. Saya tanyakan begini Pak, bagaimana kalau seandainya ada kebakaran di sini, terus kita udah menggunakan apar setengah sudah mati, terus kira-kira apar yang berikutnya bisa digunakan lagi nggak? Ya, ini nanti mau di. Ya, terima kasih Pak. Ini rangkaian. Baik Bapak Ibu, saya buka. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, sebelum nanti kita beri penjelasan tentang apa itu apar, kemudian jenis-jenis apar itu apa saja, bagaimana perawatan apar, dan bagaimana cara penggunaan apar, mungkin ini mau izin perkenalan dulu di Bapak Ibu. Nah, mungkin banyak yang belum kenal dengan kami ini. Nah, baik, nama saya Awali, saya dari Gedung Terbo dan Kecamatan Batu Biru. Dan ini saya didampingi oleh dua orang rekan saya, ini Pak Waris, kemudian Pak Waris ini dari selaku Komandan Regu yang tiket pada bagian ini, dan juga Mas Riki. Nah, Pak Waris rumahnya di Kupang Lor. Nah, Pak Riki rumahnya di Dusun Bondorio. Nah, kami bertiga ini dari posko pemadam kebakaran wilayah Ambarawa. Jadi nanti sewaktu-waktu monggo kita nyanyi. Nah, karena ini kita nanti kebiasaan Pak. Kalau jenengan kebiasaan menyerang ini nanti bahaya. Nah, nanti ya kita lanjut lagi. Nah, usahakan jempolnya di depan kuas seperti ini. Ya. Dengan cara dijinjing. Nah, monggo jenengan mau nyamannya pakai dijinjing boleh, mau dipanggul seperti ini juga boleh ya. Misal ada yang ukurannya 9 kilo, 12 kilo lah, jangan kalau dijinjing terlalu berat boleh sambil dipanggul. Oke ya, nah, jadi dijinjing, cari posisi yang paling nyaman dan aman buat panjenengan. Oke, nah operatornya satu orang. Kemudian untuk cara penggunaannya Pak ya, nah cara penggunaannya. Jadi sebelum ke cara penggunaan, panjenengan ketika terjadi kebakaran kenali dulu klasifikasi apinya Pak. Penyebabnya. Ini kebakaran kelas A, kelas B, kelas C atau kelas D. Kayak rumah sakit yang namanya aja. api itu ada kelas-kelasnya. Kebakaran kelas A itu kebakaran pada benda padat, kecuali logam, kayu, plastik, kertas, kain, itu kebakaran kelas A. Kemudian kebakaran kelas B, kebakaran pada benda cair dan gas, minyak goreng, minyak tanah, bensin, solar, kemudian ada alkohol dan juga gas. Biasa kita pakai LPG. Nah, kemudian itu masuk jadi kebakaran kelas B. Kebakaran kelas C, kebakaran pada listrik. Kebakaran kelas D, kebakaran pada benda logam. Nah, panjenengan kenali dulu. Ini kebakaran kelas apa? Jangan sampai. Baik, kita lanjut sekarang untuk cara penggunaannya Pak. Nah, cara penggunaan. Jadi ketika terjadi kebakaran, apa di lokasi panjenengan, cari tempat yang rata dan keras. Nah, ya, jadi cari tempat yang rata dan keras. Rata kalau lembek atau becek berarti kita bisa terpeleset. Ya, keras tapi kalau miring sama, aparnya bisa jatuh, kita pun juga bisa jatuh. Jadi cari tempat yang rata dan keras. Oke, setelah itu ambil posisi seperti ini Pak. Nah, posisi menjengkeng. Satu lutut di depan, satu lutut di tanah. Ambil jarak satu lengan, tangan kiri memegang leher apar. Nah, jadi kalau tadi kita kebiasaannya mencengkeram Pak, mencengkeram apa seperti ini, nanti posisi kita pasti akan seperti ini Pak. Nah ya, kalau kita biasa mencengkeram pasti nanti posisinya seperti ini. Nah, dalam hal kejadian kebakaran, panjenengan mulai lihat apinya udah mulai membesar ya, sudah mulai merembet kemana-mana. Kalau dengan panik pasti nanti susah mencapai sini Pak. Ya,
banyak orang lari-lari yang nggak bawa wah padamkan ternyata panjenengan nggak bisa Pak. Kenapa pil ini tidak bisa tersambut? Karena pada atas panjenengan terkerang ya. Nah, dari kuat atas terkerang otomatis dia akan mengunci. Nah, tetapi di sini kita biasakan dengan cara memegang leher apar. Nah ini Pak, ini leher apar. Nah, jadi yang kita pegang leher aparnya. Nah, seperti di belakang Pak. Oke, nah tangan kiri memegang leher apar, mata melihat manometer. Nah, ini ada manometernya Pak ya. Ada manometer, pastikan bahwa jarum di dalam manometer ini selalu ada di level hijau atau di angka sekitar 13,5 bar. Ya. Nah, oke, setelah yakin bahwa jarum di manometer sudah di level hijau, nah apabila panjenengan menjumpai jarumnya turun seperti ini, ya, di angka 0 atau di warna merah, ini jangan dipakai Pak, jangan dipakai. Berarti kemungkinan gas dorongnya sudah habis atau apar sudah pernah dipakai. Nah, jadi ambil apar yang masih layak pakai. Nah, oke, setelah itu mata melihat manometer, pastikan jarum di level hijau, tangan kanan tarik pin Pak. Tangan kanan tarik pin. Pinnya di sebelah kiri ini. Pakai yang sigarit pinnya. Ya kita pakai pin yang ada di sebelah kanan. Oke deh Pak. Nah, tangan kanan tarik pin ya, ini namanya pin Pak ya. Nah, ini namanya pin atau pengunci. Nah, seperti ini. Ya. Oke, setelah tangan kanan tarik pin, ini ada segelnya. Jadi tidak perlu cari pisau atau tidak perlu cari gunting ya. Tapi nanti ketika pin kita lepas atau kita tarik, segel akan terlepas dengan sendirinya. Ya, tarik pin dengan kuat supaya segel terlepas. Nah, setelah pin terlepas, tangan kanan memegang handle apar. Nah, tangan kanan pegang handle apar. Tangan kanan pegang handle apar. Tangan kiri bebaskan selang. Ya, pegang selang pada nozzle-nya Pak. Ini namanya nozzle atau corong. Ya. Tangan kiri pegang corong, arahkan corong ke atas Pak ya, jangan ke samping. Nah, kalau diarahkan ke samping nanti nah, cara mengecek tekanannya mudah Pak, cukup dihentakkan 1 atau 2 kali. Nah, dihentakkan Pak ya, jangan ditekan. Nah, beda Pak, dihentakkan itu seperti orang ngaget. Ya, nah, tapi kalau jenengan tekan, tak, ya. Kenapa Pak tidak boleh ditekan? Kalau jenengan tekan, apar yang 3 kilo itu akan habis pemakaian dalam durasi 7 detik Pak. Nah, jadi sangat cepat Pak, sangat singkat. Nah, jadi dihentakkan itu hanya kita akan cek tekanan. Oh, berarti masih bertekanan, masih ada. Baru kita bawa ke lokasi tekanan. Nah, oke. Ketika panjenengan hentakkan 1 atau 2 kali, ada reaksi yang keluar dari nozzle, berarti apar ini layak fungsi. Segera bawa ke dekat sumber api. Tetapi apabila sudah dihentakkan berkali-kali, tidak ada reaksi yang keluar, berarti apar ini tidak bertekanan. Nah, ketika menjumpai apar yang tidak bertekanan, maka taruh apar dalam posisi tertidur Pak. Ya, dalam posisi tertidur. Ya, walaupun tadi ya kita baru cek tekanan, ternyata aparnya tidak bertekanan, maka taruh apar dalam posisi tertidur. Nah, belum dipakai sudah tidur seperti ini aparnya. Ini ya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Tetapi apabila ada tekanan yang keluar dari nozzle-nya, apabila ada tekanan yang keluar dari nozzle, berarti apar ini segera bawa apar ke dekat sumber api. Nah, dengan cara seperti ini Pak ya, dengan posisi seperti ini, tangan kiri memegang handle apar, tangan kanan memegang nozzle apar, pegang pada nozzle-nya Pak, jangan dipegang di tengah selangnya, atau bahkan mungkin dipegang di pangkal selangnya Pak. Nah ini ya. Ini apa ambaro namanya loh Pak. Ya, maksudnya apa Pak? Ini berbahaya. Apar ini tekanannya bisa sampai 20 bar. Kalau tekanan 20 bar, dengan nanti tekan secara kuat, ini nanti pasti akan mengarah tidak tentu Pak. Bahkan bisa mengarah ke badan atau muka panjenengan sendiri ya. Nah, mubat mabit istilahnya Pak. Nah, tetapi pegang pada ujung selang atau di nozzle-nya, supaya nanti lebih mudah dalam mengarahkan ya. Oke, lanjut Pak. Setelah masih di posisi kuda-kuda, satu kaki di depan, satu kaki di belakang, tangan kiri pegang nozzle, tangan kanan pegang handle. Kemudian persiapan memadamkan api itu
dari belakang arah angin Pak ya. Nah, kita lihat asapnya mengarah kemana. Kalau asapnya mengarah ke kita, berarti kita bisa geser ke samping atau kita dari belakang arah angin ya. Karena yang namanya api itu ada asap, ada radiasi panas ya, ada nyala, bahkan ada mungkin sesuatu benda yang bisa meledak sewaktu-waktu ketika terbakar. Ya, pemadaman api dari belakang arah angin dan jarak minimal 3 meter Pak. Ya, jarak minimal 3 meter dari sumber api. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Kalau terlalu dekat, apar ini bertekanan, nanti kita akan memberikan timpang sehingga apinya malah semakin membesar ya. Kalau terlalu jauh, nah, di atas 5 meter mungkin ya. Nah, ini karena ini isinya tepung, ambil tangan kiri ditampukan Pak ke kiri dan ke kanan supaya media aparnya menutupi api dengan merata. Nah, tunggu beberapa saat, apakah apinya nyala apa tidak? Kalau apinya menyala lagi, terus prop sampai api betul-betul padam. Nah, pakai satu apar ternyata apinya masih menyala. Kemudian pakai 2 apar, 3 apar, 4 apar, ternyata apinya masalah semakin membesar. Berarti apa? Kejadian kebakaran mungkin tidak bisa dipadamkan dengan apar. Ya, mau tidak mau harus dipadamkan dengan satu instalasi hidran kebakaran ya, kalau di lokasi ada, atau segera ambil handphone Pak. Jadi ketika apinya sudah mulai membesar, segera ambil handphone ya, ambil handphone, hubungi kantor pemadam kebakaran. Nah, seperti itu Pak, untuk langkah tindakan ketika terjadi musibah kebakaran. Jadi seawal api selama bisa kita padamkan dengan apar ya, apa istilahnya, mana-mana maka akan menimbulkan kerugian yang semakin besar. Nah, seperti itu Pak. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Mungkin bertanya menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Ardana. Tadi saya belum menerima dengan utuh ya. Karena ini apar ini ada dua macam. Yang katanya tadi CO2 ya. Nah, yang di sini yang digunakan jenis ini semua ya, nggak pakai CO2 ya. Nah, apakah sebaiknya untuk tempat seperti kami ini kan sering ada rawan apa itu bunga-bunga itu, kadang ada pengunjung yang nyalakan lilin atau mungkin yongsua yang sifatnya gede. Karena biasa jadi ketika ada kebakaran di dalam satu ruangan dengan semprot pakai apar kedua tidak ada bekasnya dan aman untuk alat-alat elektronik, bahan makanan dan ruangan yang ada di tempat kebakaran. Tetapi kalau ruangan yang terbakar, kalau kejadian kebakaran di dalam ruangan dengan padamkan pakai apar powder, apinya aman Pak, apinya padam, tetapi ruangannya menjadi kotor karena adanya tepung dari apar. Nah, jadi kan apa kita simulasikan adalah kebakaran yang sering terjadi di lingkup rumah tangga, yaitu kebakaran pada wajan. Pada wajan ini nanti coba kita sedikit simulasikan kira-kira apa yang terjadi apabila wajan yang terbakar ini kita sedang karena dalam hal kebakaran pasti panik dulu. Ketika orang panik lihat api semakin menyala, semakin membesar, dalam pikirannya mungkin api bisa dilawan dengan menggunakan air ya. Coba kita siram sedikit ini Pak. Ini yang terjadi di Bapak. Jadi ini tidak kita sarankan ya. Kebakaran minyak masuk definisi kebakaran kelas B, kebakaran pada cairan terbakar gas. Nah, ketika harusnya api ada terlokalisir di satu tempat atau di wajan, tetapi karena kita salah tindakan maka apinya akan terurai kemana-mana. Api yang terurai ini ketika menyentuh plastik, ketika menyentuh kain, ketika menyentuh kertas atau ada gas LPG bocor, maka api akan semakin membesar dan semakin mempersulit kita dalam upaya pemadaman. Nah, langkah yang paling tepat adalah kalau panjenengan punya apar di rumah, langsung ambil apar semprotnya. Saya yakin masih padam ya. Tetapi apabila di rumah nggak punya apar, panjenengan bisa beli apar. Ya, baik. Oke, panjenengan bisa ambil handuk Pak. Nah, ini handuk atau pakai selimut atau pakai spray ya. Pada intinya adalah
kain yang tebal yang mudah menyerap air. Hanya saja yang perlu panjenengan perhatikan cara memegangnya Pak, cara memegangnya. Nah, kita taruh anduk di lantai, kemudian kita ambil ujung-ujung kain tadi. Kita ambil ujung kain, kita ambil kemudian kita lipat. Kita lipat kainnya, ya kita lipat ke kemudian coba seperti ini. Jadi ini terlindungi semua Pak ya. Dari terlindungi, siku masuk, wajah, badan terlindungi. Semua harus terlindungi. Setelah itu kita basahi kain tersebut. Ya, kita basahi kain tersebut dengan air. Kita basahi sampai betul-betul basah. Ya, tidak perlu kita peres. Ya. Nah, apinya udah mati Pak. Jadi kita lindungi semua Pak ya, tangan kita terlindungi, siku kita terlindungi, wajah, badan kita juga terlindungi. Karena mau tidak mau kita harus berhadapan secara langsung Pak dengan api. Gitu. Nah, kita lihat arah angin Pak, asapnya mengarah kemana? Oh, asapnya usahakan dari belakang arah angin. Gitu. Setelah itu kita dekati lokasi dengan cara berjalan zigzag, tidak serong. Kemudian kita tutupkan pelan-pelan kain tersebut. Tutupkan pelan-pelan. Ya. Ya. Betul Pak, tidak boleh panik. Kalau panik, biasanya kalau ibu-ibu lihat apinya tidak panik. Ambil handuk, dibasahi. Tetapi setelah dekat lokasi panik, dilempar. Nah, itu tidak boleh Pak. Handuk basah kita lempar, mungkin ini untuk antisipasi ya bahwa di dalam wajah tadi masih ada minyak panas. Ketika ada sedikit api masih menyala lagi, kami masih aman pada waktu pemadaman, aman setelah selesai pemadaman. Oke Pak Dik. Gue Pak kalau mau mencoba. Handuknya direntangkan yang lebar aja Pak. Ya, nggak usah dilepas. Jadi bisa melindungi seluruh anggota badan kita. Oke. Ya, cara pegangnya Mas, cara pegangnya ambil ujung kain, kita lipat. Ya, betul. Siku masuk Mas, siku masuk. Oke, kita basahi Pak. Kita basahi. Setelah itu kita menuju ke lokasi yang terbakar. Usahakan dari belakang arah angin, jalan agak membungkuk, kaki ke depan. Oke, dorong kainnya, letakkan. Oke, tunggu beberapa saat sampai asap putih muncul. Ya, sudah muncul asap putih. Nah, betul Pak. Oke, silakan diambil lagi Mas. Diambil dulu, dilipat dulu. Jangan diangkat dulu Mas, dilipat dulu. Ini asap ini kena gunung mata nanti. Oke, silakan Mas. Ya, diambil. Kelihatannya asap putih, gunung mata tetap kalau Wajah kita masih gitu. Monggo Pak, yang lain silakan. gunung mata mungkin bisa. Apinya kurang besar. Ini nanti bisa sosialisasikan ke tetangga, ke keluarga. Oke, silakan Pak, kita basahi. Yang mindik jangkrik enak bener. Tangan terlindungi, siku masuk, wajah terlindungi Pak. Berjalan agak zigzag. Oke, maju lagi Pak, maju lagi. Dorong kainnya Pak, dorong kainnya, dorong, letakkan. Ya. Tunggu sampai asap putih muncul. Oke Pak, monggo silakan diambil lagi Pak dari ujung kain. Diambil lagi dari ujung kain, lipat dulu Pak, jangan diangkat, lipat dulu. Posisi sama waktu naruh. Lipat dulu, lindungi tangan, lindungi wajah. Posisinya Diangkat mundur Pak. Posisinya sama waktu naruh Pak. Ya. Monggo, yang lain Pak. Nah. Aman. Silakan ditaruh aja Pak.
panik. Ini kalau saya turunkan lagi dia nyala lagi enggak? Enggak, Pak. Coba panjenengan turunkan lagi, Pak. Turunkan lagi coba. Pasang lagi, Pak. Nah, ya. Walaupun diturunkan ada gas LPG, tetapi tidak ada sumber api, maka ini tidak akan menyala. Ya, karena ada LPG menyala karena ada gas bocor, oksigen dan sumber panas. Nah, dari apa? Dari pemanti di kompor atau dari nanti kalau untuk LPG kita bisa lanjut lagi deh. Baik, kita lanjut ke mana? Apa dulu? Pak. Kalau tadi pakai air, Pak, kita pakai sebelah bawah. Saya nyalakan, Pak. Oke. Lagi, Pak. Nah, itu sudah ya bapak saya, Mas, ya. Ambil posisi menjengkeng, silakan, Mas. Ambil posisi menjengkeng, satu posisi kanan, tangan kiri memegang leher apa? Mata berapa meter, tangan kanan tarik pin. Tangan kanan tarik pin, tarik aja, Mas. Tarik yang kuat. Oke, ya tekan segel. Tangan kanan pegang handle apar. Pegang handle apar. Tangan kiri pegang selang. Arahkan musuh ke atas, jangan ke saya. Tekan mulut atas satu kali. Oke, ada reaksi berarti apar layak fungsi. Ya, segera bawa apar ke dekat Mas. Ya. Oke, Mas, langsung padamkan dua-duanya, Mas. Tidak perlu waktu sampai 1 menit, sekian detik. Sepertiga detik, kita tunggu sampai Kau ada yang hidupnya apa? Janggutnya kasar. Ini sentang ini ya. Nggak bisa. Ya masih tersegel, Pak, apanya? Kalau saya musiknya nggak bisa. Satu kali pakai. Kali buka pintu udah Apanya dapat gimana. bisa dipergunakan satu-satu. Tangan kanan tarik pin. Tangan kanan ambil lawan, tangan kiri arahkan ke atas, Pak. Letakkan satu kan. Oke, ada reaksi Mana teh dia? Berapa ada itu? tangan kanan pegang handle apar, maaf, handle apar. Di tangan kiri bebaskan selang, arahkan nozzle ke atas. Hentakkan satu kali. Pegang pada ujung selangnya, Pak. Pegangnya. Oke, langsung bawa ke sumber api. Dari belakang arah angin, jarak jangan ada. Posisi bunda-bunda. Pak, pegang benar, Pak, agak benar, Pak. Jangan terlalu dekat. Langsung, Pak. Dari depan, Pak. Jadi saya praktikkan, Pak. Jadi kalau kita terlalu dekat seperti ini, ya, Ini mereka artinya dulu yang kemudian antisipasi itu masih gitu. minimal 3 meter, Pak. Minimal 3 meter berbeda. Ini lapar, tarik pajak atas keras, ambil posisi tinggi. Jengkeng, jangan jongkok. Jongkok kuwi.
yang pink ya. Wah, berhasil. Mati-mati Pak. Nah, berarti harus ambil apar yang kedua. Oh iya langsung habis ya. Oke, Pak. Mantap ya manometer. Iya. Tangan kanan tarik B, Pak. Tangan kanan tarik B. Iya. Tangan kanan pegang handle apar, tangan kiri bebaskan selang. Arahkan selang ke atas, arahkan selang ke atas. Kamu di bawah dan berhenti, Pak. Sudah. Tekan selang ke atas secara penuh. Bisa. Kok beda ya karo yang pertama ya? Anu ya beda namanya ya. Iki warnanya pink. Pink rada malam. Kan pink cewek Pak. Langsung lanjut, Ini Pak. agak Agak Dari angin langsung bawa ke dari belakang angin jalan Dia kurang bagus yang ini ya, yang pink ya. cari apa nih cewek. Mm-mm. Aduh.